Apa sih model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada satu tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi mencakupnya. Nah, berikut ini ada ciri-ciri model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional, teoristik, logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembang. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang diinginkan tercapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan sehingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 2015 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru yang melaksanakan pembelajaran. Berikut ini ada macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayama 2016 halaman 132 sampai 182. Macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada model pembelajaran inquiry. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran expository. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Yang keenam, model pembelajaran project versus learning. Yang ketujuh, model pembelajaran PICUM. Yang kedelapan, model pembelajaran quantum atau quantum learning. Yang kesembilan, model pembelajaran terpadu. Yang kesepuluh, model pembelajaran kelas rangkap. Dan yang 11, model pembelajaran tugas tutur. 12, model pembelajaran portofolio. Dan yang terakhir ada model pembelajaran tematik. Nah, di sini kami memilih model pembelajaran berbasis masalah yang akan diterapkan di mata pelajaran akuntansi kelas 10. Di sini ada pengertian model pembelajaran problem based learning. Apa sih itu pengertiannya? Pengertian model pembelajaran problem based learning adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Berikutnya, di sini ada ciri-ciri model pembelajaran problem based learning. Apa aja sih ciri-cirinya? Di sini ada ciri-ciri menurut Baron dalam Rusmono 2012 halaman 74 yang berbunyi 1.
menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pembelajaran problem-based learning menurut Wima Sanjaya 2013 halaman 218 sebagai suatu strategi pembelajaran problem-based learning memiliki keunggulan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan masalah problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemahaman masalah problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru lagi bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah problem solving dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah problem solving dapat membantu siswa bagaimana mentransfer mengetahui mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, ada pemecahan masalah problem solving dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Di samping keunggulan, model pembelajaran problem-based learning juga memiliki kelemahan. Menurut Hamruni 2012 halaman 115, kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketika siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka akan segera enggan untuk mencobanya. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat untuk belajar ya? Masih. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aura Nova Azhara. Jessica Gusniani Marwah. Putri Melati. Dava Febrian. Sakit. Ada yang tahu? Dava sakit apa? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, masih ada yang ingat materi minggu lalu kita menjelaskan tentang apa? Saya Bu, ya, Sri. Materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang jurnal. Boleh dijelaskan? Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis
dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Baik, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya boleh, apa? Silakan. Akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Iya. Nah, jadi kusimpulkan ya, untuk materi minggu lalu kita membahas tentang jurnal. Jurnal atau buku harian adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas secara kronologis sesuai urutan di dalam judul yang harus didebit atau dikredit. Masih berkaitan tentang materi minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi tentang debit dan kredit. Apakah ada yang tahu debit dan kredit itu apa? Oke, berarti belum ada yang tahu ya. Oh iya, sebelum kita lanjutkan tentang materi debit dan kredit, minggu lalu Ibu sudah memperbolehkan atau mengingatkan kalian untuk hari ini kalian diperbolehkan untuk membawa handphone kalian masing-masing. Apakah sudah membawa? Sudah, oke. Boleh silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Silakan kalian pahami terlebih dahulu dari video materi pembelajaran tersebut ya. Posisi debit atau kredit. Setiap transaksi bisnis yang terjadi harus dicatat dalam pembukuan Anda. Transaksi tersebut akan dicatat dalam dua akun debit dan akun kredit. Arti debit atau debit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun aset atau beban, mengurangi akun liabilitas atau ekuitas. Posisi debit berada di sebelah kiri dalam neraca saldo atau pembukuan. Sebaliknya, kredit adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas, menurunkan aset atau beban. Posisi kredit berada di sebelah kanan dalam neraca saldo atau pembukuan. Nah, di sini ada cara menentukan debit atau kredit untuk akuntansi. Mari kita memahami klarifikasi akun berikut ini. Yang pertama, aset, yaitu harta perusahaan. Yang kedua, liabilitas, yaitu utang perusahaan. Yang ketiga, owner quality, yaitu peminjam modal perusahaan. Yang keempat, income, yaitu pendapatan perusahaan. Yang kelima, expense, yaitu pembelajaran perusahaan. Nah, untuk kategori akun 1, 2, dan 3 berada pada akun laporan keuangan balance sheet. Sedangkan kategori 4 dan 5 berada pada akun laporan keuangan income statement. Di dalam penulisan laporan debit dan kredit, keuangan perusahaan dapat mempengaruhi minimal 2 akun. Saldo debit umumnya terjadi pada jenis akun tertentu, sementara saldo kredit umumnya terjadi pada akun lain. Misalnya, pada transaksi pembelian peralatan perusahaan secara utang, akun yang diperoleh untuk transaksi tersebut adalah mesin sebagai fixed access, dan akun lawannya adalah utang usaha sebagai bentuk pembelian secara kredit. Nah, di sini ada beberapa contoh penempatan akun pada posisi debit atau kredit sebagai berikut. Yang pertama, menjual barang dagang secara tunai kepada pelanggan. Maka di sini akunnya itu debitnya adalah kas dan akun kreditnya adalah pendapatan. Yang kedua,
menjual barang dagang secara kredit pada pelanggan. Akun debit piutang dagang, sedangkan akun kreditnya adalah pendapatan. Nah, contoh yang ketiga, pembelian perlengkapan secara tunai kepada supplier. Akun debitnya adalah perlengkapan dan akun kreditnya adalah kas. Contoh lainnya, misalkan membeli perlengkapan secara kredit kepada supplier. Akun debitnya adalah perlengkapan dan akun kreditnya adalah utang dagang. Bagaimana anak-anak, sudah dipelajari, sudah dipahami materinya? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi debit dan kredit? Aduh, kok tidak ada yang menjawab ini? Nah, kalau kayak gitu, biar pembelajaran kita lebih aktif, kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Nah, contoh, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, kayak gitu ya. Kita mulai. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk lima. Ayo, berapa itu? Tepuk dua, tepuk satu, tepuk empat. Ya. Gimana? Sudah lebih rileks untuk pembelajaran berikutnya? Baik, tapi sebelum itu ibu ingin akan menjelaskan secara singkat apa itu debit dan apa itu kredit. Dalam akuntansi, kredit disingkat KR yang diturunkan dari bahasa Latin. Boleh sambil dicatat, singkat aja atau sambil dihapus. Merupakan dalam akuntansi, kredit disingkat menjadi KR yang diturunkan dari bahasa Latin credere, merupakan lawan dari kata debit. Kode perkiraan atau akun jenis liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan bertambah nilainya jika dikredit, sedangkan aset dan beban akan berkurang jika dikredit. Konsep ini dipakai dalam pembukuan berpasangan. Adapun pengertian dari kredit dalam akuntansi, debit disingkat menjadi DR yang diturunkan dari bahasa Latin debere. Jadi, debit ini lawan kata dari debit. Kode perkiraan atau akun jenis aset dan beban akan bertambah nilainya jika didebit. Sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan berkurang jika didebit. Konsep ini dipakai dalam pembukuan berpasangan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka untuk materi debit dan kredit ini, ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Kalau gitu, maka ibu yang akan bertanya sama kalian. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka ibu akan bertanya kepada kalian ya. Bagaimana istilah debit dan kredit menunjukkan kenaikan atau penurunan suatu akun, atau dapat menunjukkan keduanya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh, silakan. Sama. Ya, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyangka dari pendapat Alma? Ibu, boleh. Putri? Saya ingin melakukan Ya, boleh, silakan. Jika kredit tergantung akun, misalnya untuk akun aset, beban, privat, debit untuk kenaikan dan kredit. Ya. Sedangkan akun liabilitas, ekuitas, pendapatan, debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Ya, baik. Oke, good job Putri dan good job untuk Alma. Bisa kita beri tepuk tangan untuk keduanya? Ya, baik, Ibu akan melengkapi dari jawaban Putri dan Alma. Jadi, dari pertanyaan yang sudah Ibu paparkan tadi, menunjukkan keduanya debit bisa saja menunjukkan kenaikan dan penurunan. Begitupun dengan kredit, tergantung akun, misalnya untuk akun aset, beban, price, debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Sedangkan akun liabilitas, ekuitas, pendapatan, debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Nah, untuk soal yang kedua nih, Nate Company menjalankan kebijakan menyetorkan semua penerimaan
dan melakukan pembayaran dengan cek akun kas per 31 Desember. Memiliki saldo kredit sebesar 10.200.000 dan tidak ada uang tunai di perusahaan yang belum disetor ke bank. Jika diasumsikan tidak terdapat kesalahan selama menjurnal, apakah yang menyebabkan saldo tidak normal tersebut? Bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Boleh, Aura, silakan. Menurut saya, Bu, jika saldo tidak normal, berarti telah terjadi kesalahan atau terjadi situasi yang tidak biasa. Ya, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh, silakan. Jessica. Saya setuju dengan pertanyaan Kak, karena dalam kasus naik sampai tersebut saldo kredit sebesar 1.200.000 dalam akun kas merupakan aset atau harta. Ya, betul. Itu akan melengkapi ya. Jadi di sini untuk saldonya itu saldo normal ya. Nah, jadi jika saldo tidak normal berarti telah terjadi kesalahan atau terjadi situasi yang tidak biasa. Sedangkan dalam kasus Nate Company tersebut saldo kredit sebesar 10.200.000 dalam akun kas merupakan aset harta. Nah, jadi di sini saldonya merupakan saldo normal seperti itu. Kemudian dari soal diskusi ini boleh dicatat ya untuk bahan pembelajaran kalian.
dipahami kembali soal-soalnya, diingat-ingat kembali materi yang sudah Ibu jelaskan. Sudah selesai? Sudah selesai semua ini ya soal-soalnya ya? Baik, kalau seperti itu. Karena waktu sudah hampir sore, maka Ibu rasa untuk pembelajaran materi tentang debit dan kredit hari ini cukupkan dulu. Dan sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan kembali terkait dengan materi debit dan kredit. Jadi, debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang sementara, sedangkan kredit adalah pencatatan di mana uang bertambah. Debit dan kredit adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Perbedaan debit dan kredit paling umum